Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelumnya ya, hari ini kita akan mengadakan layanan bimbingan paskah. Sebelum memulai itu, biar pembelajarannya lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa insya Allah dipimpin aja sama ibu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai ya. Sebelumnya nih, kan kalian sudah dikasih tahu ya, sekarang mau ada bimbingan paskah. Sebelumnya ibu mau absensi terlebih dahulu. Apakah hadir semuanya hari ini? Hadir? Alhamdulillah ya kalau hadir. Oke, selanjutnya nih di sini ya sudah terlihat kan ya di sini materi bimbingan paskah kali ini adalah tentang stop bullying. Ya, sebelum masuk ke materi, nih ada pertanyaan ini dulu, persepsi atau romantik. Kebaca nggak? Mau dibacain? Dibacain aja sama ibu ya. Menurut kalian, apa bedanya bercanda biasa dengan mengejek teman yang bisa menyakiti hati? Ada yang mau ini? Kenapa? Ada yang tahu nggak apa bedanya bercanda biasa dengan mengejek teman? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau berpendapat tidak? Boleh diskusi dulu, boleh, mau langsung boleh. Coba. So, mau berpendapat kelompok ini? So, gimana? Kalau bercanda mah lebih ke sesuatu yang tidak menyakiti hati. Misalnya kan kayak Isya terus dia presiden Abi itu kan tidak menyakiti hati. Tapi kalau misalnya mengejek terus menyakiti hati itu namanya bercanda tapi lebih menggelikan. Nah, coba dilakukan dulu. Ada lagi yang mau berpendapat? Mau nggak? Kelompok yang tengah gimana? Ya, kelompok yang ini? So, apa coba bedanya? Ada perbedaan tidak? Oke, kalau nggak ada lagi, kalau pasti nggak ada lagi yang mau berpendapat, kita langsung aja ya. Nanti jawabannya ada di materi. Sekarang ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya. Peserta didik atau konseling dapat memahami dampak negatif perilaku bullying bagi korban dan pelaku ya. Jadi nanti beberapa ke depan tujuan dari pembelajaran hari ini ya, kalian itu bisa memahami ya, memahami apa dari dampak negatif perilaku bullying, bukan hanya bagi korban tapi bagi pelaku ya itu. Nah, langsung saja sekarang ke materi ya. Definisi
bullying, pertama, bully atau sering disebut juga perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Kita sedikit dulu ya, perilaku atau tindakan mengganggu atau mengusik atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Berarti dari situ aja ya kan perundungan sifatnya. Dari situ aja udah kelihatan ya, sudah ada apa unsur kesengajaan. Kesengajaan itu apa? Menyakiti baik secara fisik ataupun secara psikis. Psikis itu apa? Mental yang ada di dalamnya. Tindakan ini bisa dalam bentuk-bentuk kekerasan verbal, sosial atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Nah, yang namanya bullying berulang kali atau dari waktu ke waktu. Kita tadi ya, yang pertanyaan tadi bercanda biasa sama mengejek. Kalau bercanda biasa, misal kayak tadi ya sudah dicontohkan sama teman kalian, bercandanya itu gak menyakiti, dan baik dari kata-kata ataupun dari fisik ya, dari perilaku. Tapi kalau yang masuk ke bully ya, itu teh bentuknya itu bisa berulang kali ya, bahkan nanti sampai menyakiti hati. Udah mah hati tersakiti, fisik juga kan sakiti, karena dilakukannya berulang kali dan dari waktu ke waktu. Kemudian nih, secara etimologi asal usul kata bullying ini berarti penggertak, yaitu seseorang yang suka mengganggu yang lemah. Nah ini ya, pembuli biasanya ini pelaku ya, pelaku itu merasa dirinya paling kuat, paling berkuasa, paling merasa diri paling bisa. Biasanya seperti itu ya. Paling kuat gimana? Bisa dari segi fisik dia merasa paling kuat ya. Dari segi kuasa, misal dia merasa anak yang berpengaruh bisa, atau anak dari siapa gitu, sehingga dia teh memandang lemah temannya gitu ya, memandangnya lemah. Nah, kemudian ini menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying adalah penindasan atau risak merunduk yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat. Nah, ini juga harus sama ya, arti nama melakukan penindasan. Penindasan itu gimana maksudnya? Menindas. Sok, yang kalian tahu menindas itu seperti apa? Menindas. Menindas itu gimana? Menyiksa bisa ya. Salah satunya itu menyiksa, itu bagian dari menindas. Menyiksa, kemudian membuat dia menangis ya, membuat dia tersakiti, itu kan termasuk ya, termasuk juga kayak penindasan yang dilakukan secara sengaja, bukan tidak disengaja ya. Ini mah benar-benar dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat. Nah, misal dalam satu kelas itu ada geng-geng, misalnya geng A, geng B, geng C bisa. Nah, dari ketiga geng tersebut ada geng yang kuat, geng A itu masalah lebih kuat gitu ya. Dari segi fisik dia merasa paling kuat, sehingga kelompok tersebut menindas kelompok yang lemah, kelompok B sama kelompok C. Jadi kelompok B sama kelompok C ini mau disuruh-suruh oleh kelompok A, contohnya seperti itu ya. Nah, itu kan termasuk apa? Bullying ya. Sampai sini paham? Itu bullying secara definisi. Sekarang jenisnya nih, jadi spesifik lagi jenisnya. Menurut UNICEF ada 3 karakteristik perilaku bullying, yaitu disengaja, terjadi secara berulang-ulang, atau yang ketiga untuk mendapatkan kekuasaan ya. Yang pertama tadi yaitu sengaja, jadi menyakiti, nanti ya, menyakiti itu memang disengaja ya. Awalnya karena mungkin dia tidak tersakiti
tersengaja, tapi dia membalasnya itu dengan sengaja. Balas dengan teh mungkinnya bahasa sekarang. Jadi lama kelamaan dia teh melakukan tindakan bully, kemudian diulang-ulang. Jadi dia melakukannya itu bukan hanya sekali, tapi diulang-ulang. Kemudian selanjutnya ingin mendapatkan kekuasaan. Jadi lama kelamaan nanti si pelaku nanti merasa dirinya itu paling dominan, paling berkuasa. Nah, menurut sejiwa ada 3 juga ya sama. Pertama adalah bullying secara fisik. Contohnya gimana? Memukul, menarik baju. Nah, nih ingat ya, menarik baju ini juga termasuk bully ternyata. Menjewer, menjambak, menendang, menyenggol dengan bahu. Misal contohnya memukul udah pastinya benar-benar mukul secara sengaja ya. Tapi kan ada ya, kalau kita bisa sudah bercanda dengan teman yang biasa, pukulan-pukulannya itu bukan pukulan yang menyakiti ya, itu berarti dianggapnya bukan bully. Tapi memukulnya itu menyakiti berarti bully. Kemudian menarik baju, maksudnya gimana? Bisa tarik-tarik, ayo gimana? Ayo apa namanya? Nah itu masuk juga ya. Terus menjewer, menjewer juga sama ya. Menjewer, menjambak nih, biasanya jambak-jambak karena perempuan ya, biasanya gitu ya. Kemudian menendang, nah ini menendang juga pasti ya, menyakiti. Menyenggol dengan bahu, menyenggol dengan bahu maksudnya mana? Bahu rata hidup apa gitu ya, senggol-senggolan. Kecuali senggol-senggolan ini memang udah biasa bercanda dengan teman ya, beda senggolan yang udah dipahami sama teman dengan senggolan yang bullyingnya yang menyakiti. Yang kedua bullying verbal. Verbal itu apa? Kata lain verbal itu apa? Coba bisa dilihat dulu. Kata lain verbal itu apa? Secara apa? Secara apa? Ambil ini, tapi apa sih? Kalau psikologis ada tuh yang bawahnya, nah mental atau psikologis. Kalau secara bullying verbal itu gimana? Apa? Secara apa? Ya kata-kata, ya verbal itu kata-kata, lisan, ya ucapan. Contohnya aja lihat nih, membentak, membentak, meledek, ya kata-kata yang membentak kan beda ya. Misalnya ibu di sini melihat kalian ada yang tidur, terus ibunya dibentak kayak gini, hei kalau mau tidur maka itu di rumah bisa gitu. Sok gimana? Mas itu kayak gitu, enak kan gitu ya? Rasanya gimana kalau gitu ya? Sakit hati, terus apa lagi? Ya kalaupun ketika ibu melihat ada yang tidur bisa baik-baik, udah langsung ke orangnya ya, jangan dibentak di depan semua orang ya. Nah itu satu contoh dari segi verbal. Yang meledek ya, meledek, mencela, memaki, menghina, menjuluki itu hampir sama ya. Menghina, banyak sekarang fenomena yang menghina itu kadang bawa-bawa nama orang tua. Nah itu kan ternyata maksudnya bully ya. Jadi kalian kalau mau bercanda boleh, tapi jangan apa berlebihan. Makanya ada anak yang misal sakit hati hanya bilang oke itu enggak, bukan hal yang sepele ya, bukan hal yang tertira gitu. Karena memang itu termasuknya menghina gitu. Misal menjuluki, ini sering banyak yang menjuluki. Di sini merasa gak ada yang sering banyak menjuluki? Maksudnya gimana? Misal ya, ada teman kita yang badannya itu besar, kurang dia langsung dijuluki, dijuluki si dulu tuh. Mana itu narasnya bisa, mana pada itu gendut, sakumaha. Katanya sekali itu sudah menjas, pada itu yang gendut langsung apa? Nah itu teh termasuk ke bullying secara verbal. Meskipun kita tahu secara fisik iya berbeda misal dengan kita, tapi kan tetap kalau dikatakan seperti itu sakit hati tidak? Tuh ya, kan kumaha lalu dibalikkan ku
dia tekinya kanu nyarios teh daripada didinya peleng hubungannya bisa daripada didinya ide bisa daripada didinya apa akhir lelehnya ya. Jadi kita yang sudah tahu, kita tuh dari sini kan berarti harus tahu bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Secara fisik pun kita berbeda, otomatis kita harus tahu bahwa oh A kira si B kira si ini gitu ya. Jadi tidak harus memandang fisik dia seperti apa gitu ya, dia besar, dia kecil, karena kumaha lamun dibandingkan kita tidak sempurna secara fisik gitu ya. Kemudian selanjutnya bullying mental psikologis. Nah ini mah sama ya dengan yang kedua, mencibir itu gimana? Dia membicarakan gitu ya, menjelek-jelekan dia, gitu. Maksudnya mengucilkan gimana? Jadi kebayangnya kalau satu kelas kita nggak ada teman, gimana rasanya? Kita termasuk dan mengucilkan, memandang sinis dari atas ke bawah kita pandang sinis teman kita karena terus pernah nggak ada yang memandang sinis ke kita terus diketawain, gimana rasanya? Malulah, sakit, apa yang salah di kita gitu ya. Nah itu termasuk mentalnya yang benar gitu ya, psikologisnya yang benar. Langsung kan dia merasa bagi saya begadang harga dirinya, saya mau gini gitu ya. Nah dia itu sekarang melototi juga nih ya, ada melototi kode naon yang katakan kalau yang bagi korban pelaku kita sudah tahu ya, kode pelotot teh. Nah itu kan termasuk itu. Nah sekarang dampak bully terhadap korban, pelaku dan lingkungan sekolah. Sekarang bagi korban dulu nih. Secara fisik yang akan dialami ya, yang akan dirasakan oleh korban kalau dia terus-menerus merasakan pembulian tadi, secara fisiknya akan sakit kepala, itu terpukul-pukul liur, jauh ada liur wae. Itu secara fisiknya yang dirasakan. Nyari otot ya, jadi otot-otot kalian teh terasa cangkelan, sakit, kemudian sakit perut nih. Ada orang yang sakit perut padahal tidak makan pedas, bisa tidak makan pedas, tidak makan apa yang aneh-aneh, makan teratur tapi dia sakit perut. Terus perubahan berat badan. Nah, perubahan berat badan ini bisa naik, bisa turun ya, pengalaman. Tapi seseorang tersebut mengalami perubahan berat badannya. Selanjutnya penurunan daya tubuh yang tadinya kuat ya, si orang tersebut jadi lemah karena seringnya dia karena bulian ya. Secara mental, gangguan yang kedua, gangguan mental, contohnya gelisah cemasnya, jadi jadi mau ke sekolah teh gelisah, perasaan teh gak tenang, risau, karena apa? Takut dibully lagi, takut ketemu sama si A, si B gitu ya, takut buat bersosialisasi, takut gak bisa ngomong dan sebagainya ya, gelisah, cemas. Nah, merasa takut setiap waktu, bahkan si takut tersebutnya kebawa misalnya sampai rumah gitu ya. Kalau yang kita ke sekolahnya aman-aman aja nggak akan ada perasaan gelisah, cemas, ke sekolah nyaman ke sekolah gitu ya. Tapi kalau ada sudah menjadi korban, biasanya itu dia gelisah, cemas, merasa takut, kemudian lebih mudah marah. Nah, sekali makan terpukulnya gampang marah, orangnya teh ya, ternyata karena memang itu pemicunya gitu, salah satunya. Selanjutnya nih, hingga depresi. Nah, yang bahayanya itu menjadi penyakit depresi. Kalau udah depresi
nanti penanganannya bukan bukan orang tua lagi misalnya, bukan ini, tapi harus ada pihak-pihak yang profesional yang menanganinya gitu ya, karena kan depresi itu sudah masuknya penyakit mental yang cukup berat. Ujung-ujungnya kan banyak yang dari depresi ini apa? Gila, meninggalnya kenapa? Itu ya sangat disayangkan. Selanjutnya secara akademik nih, contohnya menurunkan kemampuan analisis. Nah, biasanya orang yang tadinya dia rajin, kemudian ayam tugas langsung dikerjakan, ya mah saya ya. Jadi kompetisinya jadi kurang. Kemudian mempengaruhi fokus dan pengertian. Nah, analisa sekarang tuh pelajaran PKN, tapi karena kurang fokusnya hilang gitu ya, fokus tidak perhatian. Jauh kalian teh ngabayang teh itunya sih berbagai itu naon misalnya pikiran teh kemana aja, tidak fokus ketika ditanya A, jawabnya B. Nah itu ya, itu teh sangat berpengaruh ketika belajar dan hingga menurunkan produktivitas. Nah, orang kalau tadi rajin ke sekolah, semangat, bahkan ikut kegiatan sekolah yang mulai dari sekolah Tuhan bisa sampai akhir pokoknya nama yang dia ikut, sekarang hari-hari sekarang biasa aja ya. Jadi sekolah teh sahayuna ikuti pelajaran sahayuna gitu ya. Kemudian yang hubungan sosial, maksudnya gimana? Penurunan rasa percaya pada orang lain hingga kesulitan untuk bersosialisasi. Nah ini efek yang cukup ini juga ya. Hubungan dengan teman teh jadi nggak ada, dalam artian lebih menjaga ya. Jadi tidak percaya ke teman karena takut ketika dia curhat misalnya dicari sendiri ke orang lain, dibicarakan lagi ke orang lain. Jadi dia nggak percaya, susah percaya ke orang lain, susah percaya untuk teman. Ujungnya apa? Kesulitan untuk sosialisasi. Jadi orang mana penyendiri, dia nggak mau sama sekali beraktivitas dengan teman. Dia karena apa? Takut gak percaya orang tersebut bisa menjaga kepercayaannya kepada saya gitu ya. Nah itu yang pakalnya juga ya. Selanjutnya penurunan kualitas hidup, kayak penurunan rasa percaya diri, penggunaan obat terlarang. Nah ini yang bahayanya penggunaan obat terlarang. Tahu obat terlarang yang kalian tahu apa jenisnya? Narkoba ya. Terus mana tahu nggak? Ternyata tahu apa lagi? Sabu, ganja. Selain itu ternyata banyak sekali yang berkeliaran di dekat-dekat kita gitu ya. Kayak obat-obat keras, apa misal eczema, terus apa lagi ya? Misal obat-obatan yang harusnya mah buat obat penyakit yang penyakit kayak jantung gitu ya, bisa dimakan tuh bagi orang-orang yang pikirannya pendek mah. Nah, itu kan maksudnya terlarang ya, salah satu tersebut. Itu pangkalnya ke sana larinya. Serta keinginan untuk melukai diri sendiri. Nah itu keinginan melukai diri sendiri yang bahaya gak sadar gitu ya, gak sadar menyakiti diri sendiri ya. Misal teh itulah silet, terus misal teh menyakiti diri sendiri itu bisa dalam artian selain itu ya, secara ini bisa tidak makan ya, bener-bener misal dalam satu minggu teh makanan itu bener-bener nggak makan, hanya minum aja. Nah, itu kan berarti menyiksa diri, melukai diri. Menjadi terus yang berisiko jadi akibat bullying gitu ya. Dampak bagi korban. Selanjutnya dampak bagi pelaku. Nah, berperilaku agresif. Jadi
pelaku nanti agresi itu galak banyak sih, galak gitu ya. Kemudian pemikiran seperti dia dan harga diri yang tinggi. Nah, karena dia merasa paling ditakuti, otomatis harga dirinya menjadi lebih tinggi, merasa percaya diri dan pasti melawan dia. Misalkan kita mah orang rumah, jadi mau disuruh-suruh, mau mau disuruh-suruh, mau dilayani gitu ya. Kemudian tidak takut untuk melakukan kekerasan. Nah itu ya, tidak takut melakukan kekerasan, udah biasa karena dia udah berasa melakukan pemulihan yang menyakiti orang lain. Jadi tidak takut, kemudian berwatak keras, kerasnya dalam artian susah gitu ya. Kemudian selalu ini mendominasi orang lain. Nah ini ya, jadi nanti dia ingin terlihat paling berkuasa, paling menonjol dari orang lain. Kemudian kurangnya empati dengan orang lain, jadi sudah tidak ada rasa peduli terhadap orang lain. Merasa punya kekuasaan tadi ya. Kemudian mudah marah juga, gampang marah ya. Kalau sudah diturun langsung marah, langsung mukul, langsung apa ya. Selanjutnya berpotensi menjadi kriminal, bersikap kasar, beresiko tersangkut masalah hukum. Nah ini berpotensi menjadi kriminalnya, jadi bahaya nama. Ujung-ujungnya nanti bersangkut masalah hukum. Dia berani menghilangkan orang lain ya, yang katanya dia berani melakukan tindakan-tindakan yang keras gitu ya. Ujung-ujungnya nanti hukum yang ini. Tuh, sekarang bagi sekolah, tambahan ya bagi sekolah maksudnya. Jadi ada 4 hal nih: atmosfer tidak aman, penurunan kesejahteraan, menghambat proses belajar, peningkatan perilaku negatif. Jadi di sekolah yang harusnya rumah kedua bagi kita untuk belajar, tentunya dari rumah ke sini nih. Sekolah tuh selain buat belajar, kita tuh harusnya aman, nyaman, damai, intinya bahagia di sekolah. Ini mah enggak, ini mah di sekolah malah takut menghambat proses belajar, bahkan adanya peningkatan perilaku negatif. Selanjutnya peran siswa nih, mencegah tuh gimana, menjadi pelopor gitu ya. Jadi kalian tuh kalau kalian melihat korban sama pelaku, usahakan jangan jadi kalau jadi korban lah, jadi pelaku yang kalian yang jadi orang melarang gitulah dia, menasehati, menunjukkan sikap empati, minimal sok korban nanti dilakukan gitu ya. Ulah sampai tinggal itu dulu dia dilihat doang. Nah kita salah memberikan dukungan. Nah itu paling penting ya. Jadi ketika tahu ini ada korban, teman kita menjadi korban, sok dukung nanti bukan berarti didukung jadi korbannya, tapi didukung supaya dia ada teman yang kita percaya. Menjadi contoh dan teladan, melindungi diri dari cyberbullying. Nih, ini yang sekarang banyak terjadi, melindungi diri dari cyberbullying. Jadi cyberbullying ini kan secara digital ya. Usahakan kalian yang sudah punya HP itu tidak menggunakannya, tidak sembarangan ya, tidak sudah sindir lah, tidak apa. Selanjutnya, peran siswa dalam melaporkan, berani melapor. Kalau kalian tidak berani menegur pelakunya, berarti apa? So lapornya kau guru kek, kawan kelas, kau BK, siapapun ini. Menggunakan saluran pelaporan ini kalau ada ya sekolahnya, membantu orang dewasa mengidentifikasi masalah. Jadi ketika ditanya orang guru masalahnya apa, kalian nih yang keempat menjadi saksi yang berani, sokre bilang apa masalahnya seperti apa gitu ya. Jadi terbuka, jangan ditutup-tutupi. Nah, cara mencegahnya membangun lingkungan sekolah yang positif. Jadi tidak melakukan hal-hal yang negatif ya. Kemudian kalau perlu adanya edukasi, kemudian ada kebijakan yang ketika ada korban pelaku nanti diberikan sanksi apa gitu.
Kemudian orang tua juga dilibatkan. Nah, melihatlah keterampilan sosial siswa mengadakan acara-acara yang membuat siswa itu tertarik, ya. Jadi ada kegiatan positif. Kemudian pemberdayaan siswa, salah satunya di OSIS, ya. Di OSIS itu bisa membentuk karakter-karakter seseorang, bisa lebih dewasa, lebih bijak, gitu. Menunggu korban dan pemantauan dan evaluasi secara berkala, itu ya cara menjaganya. Nah, sekarang bisa kalian diskusikan, coba baca dulu ini contoh kasusnya. Nah, bisa diskusikan nanti. Atau kita diskusinya ambil intinya, ambil kesimpulannya apa. Sudah dibaca? Apa coba dari kasus ini apa yang terjadi? Kemudian secara apa di kasus ini? Fisik. Secara fisik. Jadi apa yang apa sih yang terjadi? Kakinya patah, sampai kakinya patah, bahkan sampai di operasi bayarnya punya fatal itu. Bullyingnya secara fisik dari kasus ini, dia sengaja menyakiti temannya yang sedang sakit, bahkan harus si temannya itu melakukan operasi lagi. Udah mah dia sakit secara fisik, sakit secara hati juga, ya, pastinya. Oke. Selanjutnya, nih ada lembar kerjanya, kalian nanti ngerjain itu. Tapi sebelum itu nonton video sebentar, ya.
Coba ya. Dari Marusan. Nih, ada 5 pertanyaan, diskusikan dengan kelompok. 2 menit aja. So, diskusikan dengan kelompok dari 5 pertanyaan. Ini 1, 2 ya, 1, 2, 3, 4, itu 5. So, diskusikan. Ini nomor 1, 2 adalah 3, 4, 5 ya. Stop, diskusikan. Oke ya, so yang udah aja siapa yang udah atau yang ini gimana, udah belum? So langsung jawab aja. Segitunya aja. Coba yang nomor 1, sebutkan dan jelaskan minimal 2 contoh tindakan bully. 1 korban dan 1 fisik yang pernah kamu lihat atau dengar. Saya coba filmnya dalam awal. Jadi saya fisik seperti Yang nomor 2, bagaimana perasaanmu jika kamu mengalami bullying sebagai korban? Terus, ada lagi yang dirasakan? Semua? Sudah? Bagus ya, terima kasih. Selanjutnya nih yang nomor 3, bagai apa dampak negatif yang dirasakan korban bullying? Misalnya dampak emosional, fisik atau sosial. Terus selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu
melihat temanmu menjadi korban bully? Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Sebutkan setidaknya 2 cara yang bisa kamu lakukan untuk mencegah atau melawan tindakan bully di lingkungan sekolah. Nasihati orang yang udah itu. Oke, cukup. Terima kasih ya. Jadi dari materi yang sudah disampaikan, kalian sudah bisa menganalisis ya, mengatasi berbagai macam yang dirasakan ketika jadi korban ataupun ketika melihatnya ya. Oke. Sudah. Ada yang mau sebelum itu? Ada yang mau menyimpulkan tidak? Kesimpulan dari materi ini apa? Jadi bullying itu apa? Bebas, menyiksa, meledek, dan yang lainnya ya. Jadi kita simpulkan bahwa bullying itu tindakan menindas yang menyakiti dan lain-lainnya secara disengaja dan dilakukan secara berulang-ulang gitu ya, untuk melakukan untuk merasa bahwa dirinya itu paling berkuasa. Oke, itu ya kesimpulan materi kali ini. Sebelum diakhiri, ada Ibu akan memberikan dulu evaluasi pembelajaran ya. Ya, terima kasih untuk evaluasinya. Alhamdulillah pembelajaran bimbingan klasikan tentang bullying hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya. Kita bisa terhindar dari yang namanya bullying, bisa membantu korban dari sekitar kita yang menjadi korban bullying. Baik ya, sebelum ditutup kita ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati kita. Berdoa selesai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.